Selamat pagi Mbak Dika. Ya, selamat pagi. Mengganggu waktunya sebentar. Mohon meluangkan untuk saya mintai informasi atau pendapat dari analisis identifikasi masalah yang sudah saya lakukan kemarin untuk memenuhi tugas dari yang PPG. Jadi kemarin saya sudah menganalisis, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam kelas saya, baik kelas maupun mungkin dari sekolah kita ini. Jadi di situ ada kurang lebih saya menemukan 14 masalah, tapi saya lebih spesifikkan lagi menjadi 3 masalah yang bisa mewakili dari keseluruhan masalah yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama ini masalahnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu kira-kira apa saja dari pengalaman Pak Dika? Ya, terima kasih. Untuk motivasi belajar siswa itu sepengalaman saya itu ada beberapa. Untuk yang pertama keaktifan siswa. Jadi siswa itu kalau ketika pembelajaran itu sebagian ada yang aktif, sebagian ada yang kurang aktif. Nah, dari kedua karakter siswa tersebut itu bisa disatukan. Nah, disatukan agar yang kurang aktif tadi bisa ikut aktif dan dicontohkan oleh siswa-siswa yang aktif. Nah, itu tadi. Jadi keaktifan siswa itu sangat penting karena ketika siswa itu aktif, siswa akan lebih mudah menerima materi pembelajaran. Ketika tidak aktif itu cenderung malah kebanyakan itu siswa malah ngalamun misalnya. Nah, pikirannya kemana-mana, harusnya fokus kepada materi pelajaran yang harus mereka serap, tapi mereka malah berpikir ke tempat lain, misal di rumah atau sudah kepikiran jajan dan lain-lain. Nah, dengan adanya hal tersebut bisa dikolaborasikan antara yang aktif dan tidak, itu bisa dijadikan satu kelompok. Dengan begitu nanti dengan sendirinya siswa yang tidak aktif tersebut akan ikut aktif seperti teman yang lainnya. Berarti satu kelompok itu berbeda kemampuan. Berbeda kemampuan ya, agar bisa menarik siswa-siswa yang kurang aktif tadi. Selanjutnya yang saya temukan itu rasa ingin tahunya itu kurang. Ya, siswa-siswa sekarang kebanyakan rasa ingin tahunya itu kurang. Sebenarnya untuk sumber belajar itu sudah sangat melimpah dimanapun. Apalagi sekarang sudah banyak sekali internet itu sudah umum sekali, dan kebanyakan siswa pun sekarang sudah punya HP masing-masing. Nah, tapi ketika di rumah siswa tersebut lebih cenderung memainkan game, permainan yang ya lagi tenar sekarang, misal ML atau sebagainya atau FF seperti itu. Padahal ketika rasa ingin tahunya itu tinggi dari materi yang disampaikan guru di sekolah, itu mereka bisa mencari informasi yang lebih luas lagi di rumah menggunakan HP mereka. Nah, lewat internet atau YouTube atau dan sebagainya, sekarang sudah banyak sekali. Dengan begitu itu akan sangat-sangat membantu sekali kemampuan siswa. Dengan begitu informasi yang didapat banyak, siswa pun akan lebih banyak pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian penyerapan materi akan sangat mudah. Selanjutnya selain itu selain dari siswa, guru pun juga berpengaruh. Berpengaruhnya seperti ini. Ketika guru itu menerapkan metode dan model pembelajaran yang menarik, maka siswa juga akan lebih aktif. Dengan sendirinya akan lebih senang. Karena mereka merasa ada pengalaman baru, mungkin ada pengalaman baru, juga merasa lebih nyaman ketika menerima materi, lebih ikut dalam pembelajaran, lebih aktif. Jadi tidak merasa
bosan mungkin. Tidak akan merasa bosan saja. Karena anak-anak seusia SD itu kan masih pikirannya itu masih main. Nah, akan lebih baik lagi jika guru tersebut menerapkan metode pembelajaran yang ada unsur permainannya. Nah, unsur permainan tapi di dalamnya terkandung materi-materinya. Nah, selain mereka bermain, saya senang ini bermain seperti ini, tapi di dalamnya itu terkandung materi yang akan disampaikan. Jadi siswa akan lebih nyaman, akan dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Materinya juga dapat. Biasanya kalau udah seperti itu siswa akan akan berkali termotivasi, lebih senang ya, lebih nyaman. Berkali-kali mereka akan menagih, Pak Guru, kapan lagi kita seperti itu, kapan lagi, itu akan seperti itu. Sepertinya cukup untuk itu. Itu yang dari motivasi untuk belajarnya. Ya, makasih. Nah, ini untuk masalah yang kedua ini berkaitan dengan faktor yang literasi. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman saya melihat siswa-siswa ini, banyak siswa itu literasinya masih rendah. Nah, kira-kira yang mempengaruhi siswa ini untuk yang rendah pembacanya, mungkin bahasanya kurang lancar, pemahaman dari mungkin soal-soal cerita atau hot itu masih kurang. Itu kira-kira yang mempengaruhi apa dari pengalaman Pak Dika? Untuk literasi, sepengetahuan saya itu kalau literasi khususnya itu membaca itu kemampuan itu berawal dari siswa, keinginan siswa untuk bisa membaca. Nah, jadi akan lebih baik ketika ditumbuhkan dulu rasa keingintahuannya. Dari rasa ingin tahu itu mereka akan dengan sendirinya mencari informasi dimanapun, di HP, di internet, di jalan pun bisa. Mereka akan menemukan informasi dengan membaca. Misal ada pelang apa, mereka akan membaca dan sebagainya. Di mana tempat katanya? Nah, dimanapun itu akan membaca. Nah, tapi ada juga terkendalanya itu waktu. Nah, waktu ini satu hari siswa itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya itu di rumah. Karena kalau sekolah kan hanya berapa jam. Berapa jam itu sudah sampai jam berapa, 1 lah. Ya, itu sudah termasuk lebih banyak di rumah. Termasuk pemberian materi, pemberian pembelajaran, pemberian evaluasi. Belum lagi kalau ada acara-acara. Nah, itu akan lebih baik lagi ketika ada peran aktif orang tua. Orang tua itu mendukung di rumah, diberikan buku bacaan, dan setiap harinya siswa tersebut diminta untuk membaca. Karena bisa itu karena terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa membaca, maka akan dengan sendirinya siswa tersebut akan lancar membacanya, akan gampang menyerap informasinya dari bacaan. Nah, selain itu program guru juga sangat berpengaruh. Misalnya guru mengadakan program pojok baca. Misal kalau pagi mengadakan misal sarapan buku atau sarapan bacaan, kebiasaan walaupun cuma tidak terlalu banyak, misal 1 paragraf atau berapa, tapi karena itu terjadi setiap hari, pagi mau masuk terus pulang sekolah juga seperti itu, nanti akan dengan sendirinya siswa tersebut akan meningkat kemampuan literasinya. Jadi dengan pembiasaan setiap hari, baik pagi ketika mau pulang, berarti walaupun sedikit secara terus-menerus mungkin akan menumbuhkan minat baca. Minat baca. Selain itu tempatnya ini harus juga mumpuni. Jadi
kalau ingin siswanya itu terbiasa membaca itu harus disediakan tempat itu nggak harus di perpustakaan, karena kalau untuk mengakses ke perpustakaan dengan jam istirahat yang terbatas itu akan sangat menyulitkan. Nah, akan lebih baik lagi ketika setiap kelas ada pojok bacanya. Ataupun bisa juga guru menerapkan tulisan-tulisan slogan-slogan atau ya semacam bacaan yang menarik. Kata-kata motivasi itu juga termasuk bisa meningkatkan minat membaca. Dengan adanya seperti itu, setiap hari melihat itu akan meningkatkan kemampuan membaca siswa. Ada juga faktor yang mengaruhi, misalnya majalah dinding ya, itu harus diaktifkan ya. Majalah dinding itu sangat penting karena apa? Karena ketika karya siswa yang sudah dibuat dengan susah payah, dengan tenaga, pikiran ya, yang menjadi sebuah karya itu mereka akan sangat dihargai ketika karya tersebut dipasang, dilihat semua orang, dibaca semua orang, itu mereka akan sangat bahagia. Diberi apresiasi, wah bagus. Nah, dengan seperti itu mereka akan dengan sendirinya menciptakan karya-karya baru agar dipajang di majalah dinding. Menggali kemampuan siswa. Yang siswa yang punya bakat misal menulis atau membuat pantun lah, membuat karangan, membuat cerpen atau gambar-gambar juga bisa di majalah dinding sekolah ataupun kelas juga bisa. Itu mereka akan sangat senang ya kan. Mungkin ada lagi dengan kompetisi antara satu siswa dengan yang lain akan berkompetisi, akan menghasilkan karya terbaik mereka. Jadi mereka akan lebih bersemangat lagi. Ya itu akan sangat membantu untuk meningkatkan literasi siswa tersebut. Ini untuk yang terakhir Pak kayaknya. Jadi dalam saya sendiri kadang ini masih terjadi dalam diri saya, mungkin untuk guru yang lain juga tidak tahu mengalami juga bukan. Jadi kendala guru dalam memanfaatkan pembelajaran inovatif dan aktif, kira-kira kendalanya itu seperti apa? Karena di zaman sekarang ini kan semuanya serba teknologi, serba iptek ya. Jadi kira-kira kendalanya itu gimana untuk guru yang dalam pembelajaran inovatif aktif ini menurut pengalaman Mbak juga ya? Menurut saya itu kendala dalam pembelajaran aktif dan inovatif itu kuncinya ada di sarana prasarana yang mendukung, dengan mungkin LCD-nya banyak, terus media-medianya pembelajaran cukupi, mumpuni untuk semua jenjang siswa 1-6 itu akan sangat membantu. Tapi kendalanya itu kadang ada media-media yang sudah rusak atau sudah itu kan perlu adanya perbaikan. Ada juga perlu beli yang baru karena sudah kemakan usia. Nah, dengan adanya hal tersebut kan guru harus menciptakan media sendiri, misal menggunakan kardus atau menggunakan print out atau menggunakan pemanfaatan barang-barang sekitar. Tapi juga itu ada kendalanya juga karena pembuatan seperti itu memerlukan waktu juga, selain waktu biayanya juga banyak. Nah, itu kan juga menyita waktu. Nah, seharusnya kalau medianya sudah ada itu akan sangat membantu. Karena apa? Karena ketika seorang guru masuk ke dalam kelas itu membawa media sekecil apapun, siswa itu akan tertarik karena mereka melihat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru menurut mereka asing, menurut mereka menarik, mereka akan dengan sendirinya tertarik untuk melihat ini itu apa Pak Guru. Oh, ini caranya bagaimana Pak Guru. Nah, dengan adanya
ketertarikan tersebut dengan siswa tertarik, maka akan dengan otomatisnya mereka akan gampang menyerap informasi atau materi yang ada dalam media pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terus juga sumber belajar itu harus sangat-sangat banyak. Tidak hanya tergantung pada buku pun juga harus banyak referensinya. Nah, dengan begitu kan pengadaan buku juga harus ada, tetapi keadaan sekolah juga berpengaruh. Keadaan keuangan dan sebagainya itu kan juga mengaruhi. Pengadaan buku kan juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Setiap kelasnya harusnya setiap kelas memiliki buku tersendiri. Setiap jenjang kan harus memiliki buku berbeda-beda dari kelas 1, misal kelas 1 dan kelas 6, otomatis kan bacaannya berbeda. Dari bacaan itu kan juga memerlukan pengadaan buku itu. Jadi tidak memerlukan biaya yang sedikit juga. Tidak sedikit, itu juga tergantung kemampuan sekolahnya. Tapi dengan hal tersebut ada juga alternatifnya, karena sumber belajar itu nggak tergantung pada buku-buku seperti itu. Di alam pun juga banyak sekitar kita. Misalnya siswa diajak keliling sekolah. Dilihatkan di luar kelas, misal pelajaran matematika mengukur tinggi tiang bendera atau mengukur luas lapangan upacara, itu kan juga termasuk memberikan informasi ya. Setiap hari mereka melihat, tapi mereka kan belum tentu tahu ukurannya. Oh ternyata ini ukurannya tingginya 10 meter, kan nggak tahu mereka, taunya oh tiang bendera tinggi gitu aja, nggak tahu ukurannya berapa. Nah dengan hal tersebut kan mereka akan terpancing dengan sesuatu. Oh saya sering lihat misal ayam, oh ayam ini biasanya berkembang biak dengan cara apa. Nah nanti guru bisa membantu, oh dengan cara ini. Misal lihat ada undur-undur di belakang sekolah, nanti kan juga bisa dijelaskan undur-undur ini berkembang biaknya dengan apa. Padahal setiap hari mereka biasa untuk mainan, biasa berpikir ke situ. Biasa untuk mainan, tapi tidak tahu itu berkembang biaknya bagaimana, manfaatnya apa. Karena kan setiap makhluk hidup di dunia kan memiliki manfaat tersendiri ya. Dengan begitu kan mereka akan lebih hati-hati ketika melakukan sesuatu, baik dengan hewan, baik dengan tumbuhan, karena mereka akan lebih tahu manfaat mereka. Berarti ininya sumber belajar itu tidak hanya buku saja, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar juga. Ya, betul sekali. Karena lingkungan sekitar itu sangat luas sekali, itu informasinya sangat-sangat banyak, dan mereka pun juga setiap hari melihatnya. Bahkan lebih gampang lagi ketika menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar seperti itu. Terima kasih Pak Dika atas informasi, berbagi pengalamannya ya, dan bisa bermanfaat untuk saya dan lainnya juga. Sama-sama Bu Aris.